sore sahabat Homer. Saya Iskandar Mulia Siregar dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan adik kita, Selby dan Naufal. Pertanyaannya adalah, apa alasan sehingga UNESCO memasukkan situs manusia purba Sangiran ke daftar warisan budaya dunia? Ini pertanyaan yang menarik tentu. Adik-adik, sahabat Homer, seperti kita ketahui, Indonesia saat ini memiliki 9 warisan dunia yang tercantum di World Heritage Center UNESCO. 4 itu alam dan 5 budaya. 5 situs warisan budaya di Indonesia yang sudah masuk warisan dunia adalah: yang pertama, Komplek Candi Borobudur; yang kedua, Komplek Candi Prambanan; yang ketiga, Situs Manusia Purba Sangiran; yang keempat, Subak Bali; dan yang kelima, Tambang Batubara Mugiling Sawalunto di Sumatera Barat. Sangiran dapat dimasukkan menjadi warisan dunia tentu karena memiliki nilai penting luar biasa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO. Sahabat Homer harus mengetahui, untuk masuk menjadi warisan dunia untuk budaya paling tidak ada 6 kriteria yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi setiap cagar budaya itu bisa menjadi warisan dunia kalau paling tidak memiliki 1 kriteria yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNESCO. Untuk situs manusia purba Sangiran ada 2 kriteria yang terpenuhi, yaitu kriteria 3 dan 6. Kriteria 3 menyebutkan di sana mengandung kekhasan atau bukti pernah ada ritual di tempat tersebut. Tentu ini sangat relevan dengan situs manusia purba Sangiran. Di situs manusia purba Sangiran ditemukan lebih dari 50% individu Homo erectus di seluruh dunia. Sampai saat ini untuk Homo erectus ditemukan fosil dari 100 individu. Bayangkan, lebih dari 50% atau sekitar 50% ditemukan di situs ini. Jadi ini sangat penting. Ada selain fosil ada juga artefak dan lapisan stratigrafi tanah yang sangat khas di Sangiran ini. Dan disebutkan oleh para ahli, situs manusia purba Sangiran ini adalah tempat yang sangat representatif untuk menggambarkan evolusi manusia. Sementara kriteria 6 ini adalah suatu tradisi yang terus berlangsung dari zaman dulu sampai saat ini. Dan ini kita bisa lihat tentang alam, lingkungan di Sangiran ini, ya ini warisan dari masa lalu. Paling tidak 2 kriteria inilah yang alasan yang dapat diterima oleh UNESCO sehingga mereka menetapkan situs manusia purba Sangiran menjadi warisan dunia. Oleh sebab itu sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kita sebagai pemilik warga negara bangsa Indonesia ini wajib untuk ikut melestarikan situs ini. Apalagi adik-adik ini ya penyambung generasi. Anda nanti yang harus melestarikan ini. Ini menjadi tugas Anda di masa yang akan datang. Silakan berkunjung ke situs manusia purba Sangiran. Dan pada saat seperti sekarang ini,
pandemi belum berakhir, kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan selama berkunjung ke sana. Terima kasih. Halo Sobat Budaya, ketemu dengan saya Dwi Ningsih selaku Pamong Budaya Ahli Muda Permusiuman dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam Tanya Sangiran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bondan Prakoso yang menanyakan tentang keunikan Museum Sangiran dan klasternya. Situs Sangiran dengan luas 59,21 km persegi memiliki 5 museum yang terdapat di 2 kabupaten yang berbeda, 4 museum di Kabupaten Sragen dan 1 museum di Kabupaten Karanganyar. Untuk di Kabupaten Sragen ada Museum Krikilan, Bukuran, Manyarejo, dan Ngebung, sedangkan yang di Karanganyar ada Museum Dayu. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang keunikan dari tiap-tiap museum. Di Museum Manusia Purba Sangiran yang terdapat di Desa Krikilan, kita akan menemukan banyak tampilan informasi tentang kehidupan Homo erectus 500.000 tahun yang lalu. Di sini ditampilkan tentang temuan fosil terbaik dari situs Sangiran, baik fauna, manusia, serta hasil budayanya. Museum selanjutnya adalah Museum Klaster Bukuran yang berada di Desa Bukuran. Di museum ini ditampilkan informasi tentang teori evolusi dan faktor yang mempengaruhinya melalui sajian visual grafis dan interaktif. Pada museum yang ketiga, kita akan menuju Museum Klaster Ngebung yang berada di Desa Ngebung. Di museum ini ditampilkan informasi mengenai nilai sejarah dari para peneliti dan upaya mengeksplorasi potensi situs Sangiran. Kegiatan tokoh seperti Raden Saleh, C.C. Fat S, Eugene Dubois, dan Von Koenigswald ditampilkan. Informasi ditampilkan secara informatif baik visual maupun digital interaktif. Museum terakhir yang ada di Kabupaten Sragen adalah Museum Lapangan Manyarejo, mempunyai tema apresiasi kepada masyarakat penemu fosil dengan tata pamer berupa kotak ekskavasi dengan temuan in situ. Pada display museum juga ditampilkan tentang koleksi dan memorabilia peneliti dan masyarakat waktu itu. Di Museum Klaster Dayu yang berada di Kabupaten Karanganyar ditampilkan kekayaan memori kehidupan sejak jutaan tahun silam, baik kehidupan flora, fauna, maupun manusia dan lingkungannya, serta menampilkan hasil rekaman perubahan lingkungan yang pernah terjadi di Sangiran jutaan tahun silam dalam bentuk lapisan-lapisan tanah purba Sangiran. Sobat museum, sobat budaya, dan sobat Homer, situs Sangiran dan situs manusia purba lainnya menghasilkan informasi penting tentang evolusi manusia, evolusi fauna, budaya manusia purba, serta lingkungan purba. Informasi tersebut menjadi penting untuk disampaikan ke publik sebagai bagian dari kebanggaan bahwa Indonesia memiliki warisan budaya di tingkat dunia. Museum merupakan salah satu sarana untuk menampilkan informasi melalui koleksi, tata pamer, dan konsep penyajian. Dengan demikian, publik akan mampu untuk mendapatkan informasi secara edukatif, menarik, dan menghibur. Terima kasih. Selamat sore Sobat Budaya. Saya Iwan Setiawan Bimas. Saya adalah Pamong Budaya Ahli Muda bidang cagar budaya di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Ayu Fitri Wika. Pertanyaannya adalah bagaimana tim BPSMP Sangiran menanggapi penemuan fosil di Bumi Ayu terhadap keterbaruan materi sejarah. Ya, pertanyaan dari Ayu Fitri WK ini sangat baik karena teman kita ini ternyata mengikuti perkembangan penelitian
di wilayah Bumi Ayu. Nah, perlu diketahui bahwa wilayah Bumi Ayu ini telah lama sekali dijadikan tujuan untuk melakukan penelitian, baik itu geologi, arkeologi, paleontologi, dan sebagainya. Paling tidak pada sekitar 1920-an, ahli-ahli dari Belanda seperti Steglin, Van Es, kemudian juga ada Van der Marel dan juga Koningswald ini telah meneliti Bumi Ayu tersebut. Dalam kaitannya adalah temuan-temuan fosil-fosil fauna. Nah, pada tahun-tahun selanjutnya ini juga dilakukan penelitian oleh Prancis dan juga dari dalam negeri sendiri, yaitu dari berbagai institusi, dari Museum Geologi Bandung, kemudian dari Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari universitas-universitas lain, dan juga dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Diawali pada tahun 2014, ini BPSMP Sangiran melakukan kegiatan survei geologi dan arkeologi untuk mengetahui temuan-temuan kekayaan di fosil-fosil di Bumi Ayu. Nah, setelah itu pada tahun 2016 BPSMP Sangiran juga melakukan penyelamatan fosil Sinomastodon, dan ini diikuti oleh kegiatan lainnya di tahun 2017, 2018, 2020, dan yang terakhir 2021. Tentu saja dari penelitian-penelitian yang menghasilkan banyak sekali nilai penting dari Bumi Ayu tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 ini telah mengkonfirmasi berbagai hal terkait dengan keterbaruan informasi di Bumi Ayu. Nah, yang perlu dicatat pada penelitian tersebut itu adalah menindaklanjuti dari laporan pelestari yang telah menemukan fragmen kaput femoralis dan juga diapisis yang berasal dari sungai-sungai di Bumi Ayu. Nah, dari temuan tersebut kemudian Profesor Dr. Hari Widianto telah mengkonfirmasi bahwa temuan kaput femoralis dan juga diapisis itu berasal dari manusia purba. Secara morfologis berasal dari manusia purba jenis Homo erectus, dan ini juga kemudian dikaitkan kembali secara kontekstual dengan posisi stratigrafisnya, dan ternyata menghasilkan usia kepurbakalan yang sangat tua, 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, dari penelitian ini tentu saja memperbarui informasi pengetahuan yang sudah ada bahwa temuan paling tua manusia purba jenis Homo erectus ini berasal dari Sangiran dengan usia 1,5 juta tahun yang lalu, dan dari Bumi Ayu ini telah memperbarui informasi bahwa kehidupan manusia purba ini ternyata diawali lebih lama, yaitu 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, dari penelitian-penelitian ini kita dapat mengetahui hal lain, yaitu bahwa ternyata sebaran dari Homo erectus ini juga secara geografis ini telah menyebar lebih luas lagi, yaitu kalau semula kita mengenal hanya di wilayah yang bisa dibilang sebagai wilayah timur di Pulau Jawa seperti di Trinil, Kedung Bubus, Sambung Macang, Ngandong, Pati Ayam, Perling, dan juga Sangiran. Ini ternyata
Homo erectus juga ditemukan di wilayah barat, yaitu di Sumedro dan juga di Bumiayu ini. Bahkan lebih tua lagi berasal dari Bumiayu. Nah, kemudian bagaimana BPSMP Sangiran menanggapi temuan ini? Tentu saja kita di BPSMP Sangiran ini berusaha untuk memperbarui informasi terkait dengan sejarah Pleistosen, kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia ini, bagaimana persebarannya, kemudian kronologisnya, kemudian juga nilai penting yang lainnya. Dan yang telah dilakukan adalah pada tahun 2020 kita memperbaiki informasi di Museum Buton dengan mengakomodir hasil-hasil temuan terbaru tersebut. Dan tidak hanya itu, pada tahun 2021 ini kita juga melakukan kajian-kajian di dalam rangka untuk menentukan atau membuat peta sebaran deliniasi untuk penetapan cagar budaya di Bumiayu. Nah, ini tentu saja terkait dengan nanti bagaimana pemerintah melakukan upaya untuk melakukan pelestarian terhadap Bumiayu yang memiliki potensi nilai-nilai penting cagar budaya dan juga berkontribusi besar terhadap materi sejarah di Indonesia. Pelestarian ini tentu saja juga akan menjamin keterawatan situs Bumiayu ke depan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan bagi para penanya terpilih akan mendapat kenang-kenangan dari kami. Tim akan segera menghubungi para penanya terpilih. Sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Salam budaya.